Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas soal TPHBS Matematika IPS Agama tahun 2019-2020. Ya, langsung saja nomor 1. Nomor 1 ini fungsi f(x) didefinisikan 3x-1, syaratnya x lebih dari 3. X kuadrat plus 2. Jika apa syaratnya? X diantara negatif 2 dan 3. Dan 2x-3, syaratnya apa? Jika x kurang dari negatif 1. Kayak gitu loh. Maka, tentukan nilai dari f-3 dikurangi f2 dikurangi f4. Mudah sekali ini. Tinggal kita lihat dengan cermat. f-3 ya. Ini x-nya adalah negatif 3. Berarti negatif 3 itu di mana letaknya? Kalau dari syarat-syarat ini loh. Kan syarat. f-3 itu kan kurang dari negatif 2. Berarti pakai fungsi yang ini 2x-3. Yuk. Kita masukkan ketika negatif 3. Ya, berarti 2 kali negatif 3. 2 dikali negatif 3, negatif 6. Dikurangi 3, negatif 9. Sekarang, F2 itu berapa? 2 syaratnya X sama dengan 2 terletak di mana? Yang mana? Di antara negatif 2 dan 3. Bisa pakai yang ini. Berarti yang ini 2. Yuk. Dua kuadrat 4 tambah 2 6. Sekarang yang F4. Berarti lebih dari 3 ya X-nya ya. Oke. Berarti ini 4. 3 kali 4 12 dikurangi 1 11. Maka ketika soalnya berbunyi f-3, yuk f-3 berarti negatif 9. Ya, dikurangi f2 mana? 6. Ditambah 2 kali f4 11. Berarti sama dengan negatif 15 ditambah 22. Berapa? 7. Oke. Jawabannya adalah C. Baik. Di nomor 3, fungsi kuadratnya adalah 2ax pangkat 2 plus 4x plus 5a mempunyai nilai maksimum 3. Nilai dari 25a kuadrat plus 5a berapa? Ya, intinya nyari a. Yuk, kita ingat kembali materi tentang nilai maksimum suatu fungsi. Mencari nilai maksimum itu adalah dengan cara apa? Nilai maksimum itu titik stasionernya adalah suatu fungsi itu, ini fungsi kuadrat ya, koordinat x maksimum adalah min b per 2a. Nah, min b per 2a. Berarti x-nya adalah min, b-nya adalah 4. A-nya ini kesatuan ya, 2a berarti 2 dikali 2a. Berarti min 4 per 4a. Berarti nilai x maksimumnya adalah, nilai x-nya adalah berapa itu? Min 4 dibagi 4. Negatif 1/A.
Ketika ini negatif 1 per A disubstitusikan ke Fx, ya, F 1 per A itu hasilnya adalah 3. Yuk kita substitusikan. Berarti 3 sama dengan 2A dalam kurung min 1 per A kuadrat ditambah 4 kali 1 per A, ya, ditambah 5 kali 5 ditambah 5A tambah 5A. Berarti 3 sama dengan 2A min 1 per A kuadrat ditambah min 4 per A plus 5A. Ini corak. Berarti hasilnya adalah, kalau ditulis di sini bawa ke sini, ya, berarti menjadi 3 sama dengan 2 min, ya, ini, ya, karena 2 dikali min 1 per A. 4 per A ditambah 5A. 3 sama dengan min 6 per A ditambah 5A. Berarti semua dikali A. Coba semua dikali A. 3A sama dengan 6 plus 5A kuadrat. Berarti hasilnya adalah 5A kuadrat, ya, min 3A min 6 sama dengan 0. Ini kalau difaktorkan ada 2A, ya. Yuk faktorkan. Ini 5, ini 5A, ini A. Ini A. Oh, ini ada keliru sedikit. Ini kan min 1 per A dikuadratkan, berarti harusnya positif. Nah, ini positif. Ini positif. Positif 2 per A. Berarti ini 2 dikurangi 4 berarti negatif 2 per A. Ya kan? Berarti kalau dikalikan A semua berarti ini negatif 2. Nah, berarti ini juga negatif 2. Berarti ini berapa ini? 1. Berarti ini 1, sini 2. Ini min. Yang besar adalah negatif, ya. Di negatif ini plus. Berarti A sama dengan negatif 2 per 5. A sama dengan 1. Oke. Yuk, ketika A-nya adalah 1 berarti ketika A-nya sama dengan 1 berarti ketika A sama dengan 1 berarti 25 dikali 1 kuadrat plus 5 kali 1 25 ditambah 5 30. Oke, siap. Ketemu, ya. Kalau yang A-nya negatif 2 per 5, ya boleh dicoba. Ketika A-nya negatif 2 per 5 berarti A-nya negatif 2 per 5 berarti 25 dikali A kuadrat 4 per 25 tambah 5 dikali 2 per 5. Corak 4 tambah 2 4 ditambah 2 hasilnya 6. Ya, jadi kalau hemat saya ini jawabannya kalau yang A-nya 130, yang A-nya
negatif 2/5 adalah 6. Ini semuanya bisa menjadikan maksimum. Nah, kebetulan jawabannya kok ada 2 ya. 6 sama 30. Ya, semoga nanti di soal-soal yang lain atau TPABS besok jawabannya 1 ya. Baik, lanjutkan. Oke, nomor 5. Fungsi komposisi. Ketika fx adalah akar x per 1, g-nya ini x kuadrat per 1, tentukan G0 fx. G0 f berarti f masuk ke G, f masuk ke G, gitu. Udah mudah sekali ya. G0 f artinya G0 fx itu artinya apa? G isinya fx. Berarti apa? G isinya fx berarti ini x kuadratnya diganti dengan akar x min 1. Ya, berarti akar x min 1 kuadrat ditambah 1. Akar x min 1 kali akar min 1 ya x min 1 tambah 1. Hasilnya apa? X. Selesai ya. Jawabannya. Baik, untuk nomor 6, G-nya adalah x kuadrat min 1. Diketahui G0 fx. Nah, ditanya inverse dari fx. Inverse bagus. Maka nyari fx dulu. Oke. Kalau G itu adalah fungsi kuadrat, ya, fx dimasukkan ke G hasilnya juga kuadrat, berarti fx itu adalah bukan fungsi kuadrat. Fx bukan fungsi kuadrat. Nanti kalau fx kuadrat dikuadratin hasilnya malah pangkat 4. Maka fx adalah bukan fungsi kuadrat. Misalkan berarti fx adalah a plus b kayak gitu. Udah, a plus b dimasukkan ke G hasilnya ini. Ya, berarti G0f x adalah ax plus b ya. Berarti misalkan adalah ax plus b kuadrat min 1. Ini ya. Dua tulis sini ya. Hasilnya adalah 4x kuadrat min 4x. Nah, kalau dijabarkan ya ini hasilnya adalah ax plus b kuadrat adalah a kuadrat x kuadrat ya. Tulis saja ya, ax plus b dikali ax plus b. Ini kan ax kali ax, a kuadrat x kuadrat. Ax plus b, ax dikali b. ABX ditambah ABX atau 2 kali ABX ditambah B kuadrat min 1. Hasil adalah 4x kuadrat min 4x. Oke. Jadi kalau satu ya, A kuadrat X kuadrat plus 2ABX plus B kuadrat min 1 itu sama dengan 4x kuadrat min 4x. Gitu loh. Langsung ketemu A nya tuh. Nah, ini. Berarti A kuadrat sama dengan 4. Berarti A sama dengan akar 4. Plus minus 2. Jika A nya 2 berarti 2 dikali 2 kali B. Ini ya. Hasilnya adalah negatif 4. Di 4B sama dengan negatif 4. Ini sama dengan negatif 1. Berarti fx sama dengan, kalau yang menggunakan positif ya, positif 2 adalah 2x
min 1. Kalau diinverskan berarti apa? Ini berubah nih. Kalau diinverskan apa? Ya coba bagus. Ingat nggak dulu waktu kelas 10 ya? Ini dirubah jadi plus X plus 1 per 2 jadi penyebut. Nah, ini F inverse X gitu. Berarti B ya. Oke, begitu. Nomor 6. Nah, nomor 7, jumlah umur Ani dan Budi adalah 12 tahun. Budi dan Chandra 10 tahun, Chandra dan Doni 16. Jumlah umur Ani dan Doni berapa? Wes, simpelnya adalah kita buat nama depan aja ya. A, B. Langsung aja cekidot. A tambah B berapa? 12 gitu ya. B tambah C 10. C tambah D 16. Pertanyaannya adalah A tambah D berapa? A tambah D berapa? A tambah D berapa? Udah sekali nih ya. Lihat, amati baik-baik. Sekarang kita jumlahkan semua. Berarti ini adalah A ditambah B tambah B 2B ditambah 2C ditambah D sama dengan 12, 10, 16. Berarti ini 8 ya, 38. Oh, oke, udah ya. Nah, pertanyaan adalah A tambah D. Berarti kan tinggal A tambah D. Berarti kita nyari 2B plus 2C ini loh. 2B tambah 2C berarti 2 kali B tambah C, yaitu B tambah C itu berapa? 10. 2 kali 10 20. Berarti ini A tambah 10 tambah D sama dengan 38. 20. Jadi A tambah D adalah A tambah D adalah 38 kurangi 20. 38 kurangi 20, 18. Selesai. D ya jawabannya. Nah, nomor 8 adalah gambar pertidaksamaan grafik pertidaksamaan linear berikut. Tentukan ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini ya. Tentukan ya. Langkah pertama adalah melihat kita lihat gambarnya ya. Jadi kan di sini negatif 2 ini 1. Ya udah kita kasih nama ya. Kita kasih nama dulu ya. Ini diwalik. Ini sini 1 Y jadi X ya. X 1 X ya. Min 2Y ya. Sama dengan berapa ini? 1 kan negatif 2, negatif 2 dong. Jadi namanya itu. Sekarang yang ini namanya apa? Ini namanya apa? 3X plus 4Y sama dengan 12. Atau disederhanakan menjadi X. Ya udah jadi ini ya 3X plus 4 sama dengan 12. Udah berarti. Karena grafiknya di sini berarti gimana cara menentukannya? Kita uji coba dengan 0 ya. 0 di sini semua ya 0. Untuk yang ini kita uji coba ya. 0 0,0. Yuk kita substitusikan. Hasilnya adalah X-nya 0 dikurangi 2 kali 0 sama negatif 2. 0 sama negatif 2 hubungannya apa yang memenuhi di sini? Ini kan 0 adalah daerah yang memenuhi. 0 ditetak dia garis diarsir, berarti 0 adalah daerah yang memenuhi.
0 sama dengan 2, berarti lebih dari jadi lebih dari seperti itu, lebih dari sama dengan, berarti yang ini adalah, berarti kita kasih nama ini karena 0 memenuhi, berarti hasilnya adalah X dan 2Y lebih dari sama dengan 2. Oke, sekarang diuji yang ini sekarang 0 maksudnya, berarti 0, 3 kali 0 0, 4 kali 0 0 sama 12 apa? Kurang dari sama dengan, berarti ini 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Maka cari pilihannya A, B, C, D, E. Ya. X lebih dari 0 atau Y lebih dari 0? Oh iya, ini di sini letaknya. Berarti ini harus Y lebih dari 0. Karena X ada yang negatif dong ini. Ini kan X-nya negatif 1. Berarti jawabannya adalah yang Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian X min 2Y lebih dari sama dengan negatif 2. Kemudian 3X plus 4Y lebih kurang dari sama dengan 12. Dari A, B, C, D, E kita lihat soalnya jawabannya adalah yang kurang dari sama dengan 12 D. Nah, jawaban apa? D. Itu udah ya, insyaallah. Baik, nomor 9, titik yang memaksimumkan fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah 3x plus 2y. Kendalanya ini, y ini ya kurang dari 2x, y lebih dari 920 ya. Ini kendalanya. X plus y harus kurang dari 960, x harus lebih dari 900. Ya udah, dari A, B, C, D ini kita substitusi mana yang paling maksimum. Y lebih dari sama dengan 20. Nah, ini A mulai ya, Y lebih dari 60. Coba, tapi kalau dimasukkan berarti 3 kali 0 0 ditambah 2 kali 60 120. Yang ini B 60 plus enggak 0 ya, Y-nya 0 nggak boleh. 20 sama 40, coba ya ini 20 sama 40. 3 kali 20 60. 2 kali 20 2 kali 40 80. Oh 120 ini. Yang D 40 20. 3 kali 40 120. 20 kali 20 40. Oh 160. Jelas dihitung ya, jelas sedikit ini ya, 10 sama 20 ini 40 sama 20 ya, jelas sedikit, jelas dihitung. Jawabannya berarti yang benar adalah yang D. Iya, karena 40 20 ini kan X plus Y dijumlahkan harus kurang dari 960, benar kan? Dia kurang dari 2X ya. Dia kurang dari atau sama dengan 2X ya kan, Y-nya 20 harus kurang dari sama dengan 2 kali 40. Iya benar, kurang dari itu. Oke, 9 berarti jawabannya D. Nah, nomor 10, fungsi f(x)y itu sama dengan 2x plus 3y. Nah, dengan syarat x-nya lebih dari 0, x plus y lebih dari 12, dan x plus 2y lebih dari 16. Oke. Kalau digambar ada kayak gini, x plus y lebih dari 12, berarti sini 12, sini 12 hubungkan gitu kan. X-nya 0, berarti y-nya 12. Y-nya 0, x-nya 12. Gitu loh cara gambarnya dulu, ingat ya. Kalau x-nya 0, berarti y-nya 16 bagi 2, 8. Kalau y-nya 0, 16 bagi x-nya sudah 16 langsung hubungkan. Kalau ini lebih dari semua, kalau ini lebih dari semua berarti kan di atas semua gini. Lebih dari semua ini. Nah,
Titik potongnya ini berapa? Titik potongnya. Titik potongnya kita cari dan cari dieliminasi. Oke, X dikurangi semua yuk, berarti min Y sama dengan negatif 4. Berarti Y sama dengan 4. Kayak gitu. Y-nya 4 berarti X-nya sama dengan 12 kurangi 4. X-nya sama dengan Y-nya kan 4. 12 kurangi 4 adalah, berarti sih adalah 8,4. Nah, seperti itu. Yuk, mana yang memenuhi nilai kita cari nilai maksimum dulu kan. Fungsi tujuannya kan ini 2x plus 3y. Yuk, dari semua titik yuk. 0,12. Yuk, 8,4. Yuk, 16,0. Yuk, cari yang maksimum yang mana? Minimumnya berapa? 0 ditambah 3 kali 12 36. Hasilnya 36. Apa kali 2? 16 tambah 3 kali 4 12. Jadi berapa? 16 tambah 12 28. Ya 16 kali 2 32 tambah 0 32. Jadi ini opsinya adalah ini A sampai E itu kan, kalau kita lihat A sampai E itu adalah mencari nilai pernyataan yang sesuai. Yang A, fungsi f mempunyai nilai maksimum 28. Namun 0, salah. B, fungsi f tidak mempunyai nilai maksimum dan tidak mempunyai nilai minimum, salah. Nilai minimum dan nilai maksimum fungsi f tidak dapat ditentukan, salah. Yang D, fungsi f mempunyai nilai maksimum 28 dan nilai minimum tidak dapat ditentukan, salah. Yang E, fungsi f mempunyai nilai minimum 28 dan tidak mempunyai nilai maksimum. Oh, yang punya maksimumnya 36 ini ya. Oke lah, jadi kita harus bisa menentukan gini ya. Intinya kalau nomor 10 adalah maksimumnya 36, minimumnya 28 gitu. Karena syaratnya adalah Z harus lebih dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 0, memandang ke sana. Yakin. Dari 3 titik ekstrim ini, 3 titik ini disubstitusikan. Hasilnya ya 36, 28 sama 32. Maksimum 36, minimum 28. Oke. Baik, nomor 11. A, B, C, matriknya ini ya. Ditanya nilai X plus Y yang memenuhi jika A kali B min 2B sama dengan C transpose. Luar biasa. Coba ya, set A kali B, tulis saja ya. A nya X1 min 1Y dikalikan B ya. 3, 2, 1, 0 min 2 kali B ya. 3, 2, 1, 0 itu sama dengan C transpose. Kalau mesti diunter ini ya, 1 min 1 taruh di jadi baris, jadi kolom, kalau jadi baris 0, 2, negatif 2 begitu. Oke, ini dikalikan, berarti ini loh Pak, cara ngakali gimana ya? Tidak cara ngakalikan baris 1 kolom 1 X kali 3X 3X X kali 3 ya, ditambah 1 baris 1 kolom 2 baris 1 kolom 2 berarti X kali 2 2X plus 1 kali 0 0 plus 1 kali 3 min 3 tambah Y ya kan, Y kali 1 sekarang yang ini 1 kali 2 2 dikurangi 2 kali ya 6 4 2 0 itu sama dengan 1 0 min 1 min 2. Ya udah, 2x sama dengan 0. Ini loh, lihat 2x sama dengan 2x dikurangi 4 sama dengan 0.
Itu 2x kurangi 4 sama dengan 6. 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Yang Y coba. Min 3 plus Y min 2 sama dengan negatif 1. Berarti Y sama dengan, ini negatif 5, itu positif 5 ya, berarti 4. Ya kan? Berarti X tambah Y berarti X tambah Y adalah X tambah Y adalah 2 tambah 4, 6. Seperti itu. X tambah Y hasilnya 6. Jawabannya adalah C. Oke, jawabannya adalah C. Kayak gitu. Nah, nomor 12 itu matrik A ini, B ini. Ditanya A, B inverse. A kali B diinverskan. Nah, yaudah, tekan dulu ya. A kali B. Berarti 3, 1, 5, 2 dikali negatif 2, negatif 3, 3, 4. Yo, 3 kali 2 negatif 6 ditambah 3. Terus baris 1 kali kolom 2 negatif 9 tambah 4. Baris 2 kali kolom 1 5 kali 2 negatif 10 ditambah 6. 5 kali 3 negatif 15 ditambah 2 kali 4 8. Berarti hasil kali A kali B adalah negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 7. Diinverskan. Inverse dari matrik 2 kali 2. Ini kan A kali B. Ya, diinverskan berarti apa inverse-nya? Di A, B inverse sama dengan seperdeterminannya. Kali 3 kali kali 7 21 kurangi B-nya. Kali 5 kali kali 4 20 dikali ajainnya. Ajainnya itu apa? Ditukar. Kali 7 sama kali 3 ditukar. Ini kan A sama D. Soalnya ditukar. Ini dari negatif 7 di sini, ini ditukar. Terus sini yang 5 sama 4 sebagai B, C itu dinegatifkan. Berarti negatif 5 dinegatifkan jadi 5. Negatif 4 jadi 4. Udah selesai. Ini kan 1 per 1. Berarti hasilnya adalah 1 per 1, 1 kali. Ya tetap matrik ini. Negatif 7, 5, 4, negatif 3. Dari opsi itu jawabannya adalah apa? A, B, C, D atau E? Oh ya, sip. Jawabannya adalah B. Jawabannya B. Nomor 12. Sudah ya, tentang inverse matrik 2 kali 2. Baik. Nomor 14. Suku ke N barisan geometri berikut adalah, barisannya itu adalah 51, 27, 93. Yuk, ya coba-coba berarti ya. Nomor kita coba-coba ya. Lawan 81 kan yang nomor 14 ini suku pertama 81. Yuk, suku pertama 81. Yang A coba. Masukkan N-nya 1 apa ketemu 81. 3 pangkat 1 kurang 5. Oh, malah pangkat negatif, bukan ya? Nanti seper berarti pangkat negatif. 3 pangkat 6, 1 tambah 5 kan 6. 3 pangkat 6 apakah 81? Bukan ya. Ya, yang C, 3 pangkat tambah 4, 1 tambah 4, 5. Coba 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3, 81, bukan. Yang D coba. 3 pangkat 5 kurangi N. Nah ini ya, nggak usah dicari-cari ya. 5 kurangi 1 kan 4, berarti 3 pangkat 4. Apakah benar suku pertama itu 3 pangkat 4? Ya benar, 3 pangkat
4 kan 81. Oke ya, ini 3 pangkat 5 kurangi 1, berarti kan 3 pangkat 4. 81. Ketika N sama dengan 1 kan harusnya ketemu 81. Oke ya, benar ya. Jadi jawabannya adalah D. Jawabannya adalah D. Nomor 15, limit dari X min 1 per 1 akar X. Ya, kita kalikan dengan sekawannya. Karena kalau 1 masuk, otomatis ini hasilnya 0 per 0. Nggak boleh ya. Yuk, berarti dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya berapa? 1 plus akar X. 1 plus akar X. Ya kan? Kalau sini 1 min 1 plus. A min B kali A plus B berarti 1 min X gitu kan. Per atasnya berarti atasnya adalah dan atas X min 1 ya dikali 1 plus akar X. Ini bisa dibuat 1 ini enggak yang atas ini? Bisa ya. Antara min ya, diwalik ya 1 min X. Ini 1 plus akar X. 1 min X. Boleh dicoret? Boleh. Coret. Nanti negatif min 1 plus akar X. Oh, ini sebenarnya di sini depan masih ada limitnya loh ya. Ini perhitungannya, jadi limit X menuju 1 ini masih. Ya. Sudah siap di situ sih belum? Ya, siap. 1 masukkan yuk, hasil adalah negatif 1 tambah akar 1. Berarti negatif berapa ini? 2. Oke, jawabannya berarti adalah A. G. Masih berlanjut. Nomor 16. Limit ya bentuk akar ini X menuju hingga. Ini terkenal banget ini soalnya. Ya, kita harus buat yang depan ini bentuknya adalah X kuadrat juga. Berarti ini adalah menjadi limit X menuju hingga dari harus sama-sama X kuadrat 4X kali 4X berarti 4X kuadrat plus 5X gitu kan, dikurangi akar dari yang belakang 4X kuadrat min 3. Ya, kalau rumus cepat kan ini 4 udah sama ya, berarti P min Q rumusnya kan P min Q per 2 akar A. Nanti ini kan sebagai P, Q-nya nggak ada, ini kan Q adalah variabel koefisien variabel X. Koefisien variabel X di yang bentuk akar belakangnya nggak ada ini, berarti hasil adalah 5 dikurangi Q-nya 0 ya, per 2 akar 4. A-nya ini 4 sama ini. Berarti ini sama dengan 5 per 4. Oke, 2 kali 2 kan 4. Jawabannya adalah C. Seperti itu. Nomor 17, ini adalah turunan. Nah, ini sebagai dulu kalau kita masih ingat kelas 11 dulu ya. Ini sebagai U, ini sebagai V. Turunan U per V apa? U absen V min V absen U per V kuadrat. Nah, gitu. Ya udah, U-nya adalah plus dulu yang lengkap ya. U sama dengan X, V sama dengan X kuadrat min 1. U absen itu sama dengan 1 kan. V absen itu sama dengan 2X gitu. Udah 2X. Berarti kalau diturunkan ini F absen adalah U absen. U absen ini kan 1. V-nya ya ini. V-nya apa ini? X kuadrat min 1 min V absennya 2X. Dikali U-nya apa? X per V kuadrat. V-nya apa? Ya, V-nya ini X kuadrat min 1 dikuadratkan. Jadi berarti X kuadrat min 1 min 2X kuadrat. Berarti hasilnya
X kuadrat min 1 min 2X kuadrat per X kuadrat min 1 kuadrat. Ya udah, ini berarti min X kuadrat ini dikurangkan 1 kurangi 2 min ya, min 1 per X kuadrat min 1 kuadrat. Jawabannya yang mana ini berarti? Oh, sip, jawabannya yang sip. Oke, demikian nomor 17. Nah, demikian nomor 17. Udah ya, udah. Namanya mencari turunan. Pertama, fungsinya bentuknya over V.